Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pengurus Masjid Panitia Ramadan yang sama-sama kita hormati, Bapak Imam yang kita muliakan, orang-orang tua kami, para sesepuh, tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang kami sayangi dan kami banggakan. Setinggi puji sedalam syukur, mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subuh ini kembali kita dapat melaksanakan sholat ini secara berjemaah di hari ke-27. Kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika hari ini kita sudah berada di hari ke-27, nanti malam adalah hari ke-28. Terus mari sama-sama kita melaksanakan qiyamul lail di malam yang ke-28 nanti malam, karena pahala yang Allah berikan dilipat gandakan pahalanya selama 40 tahun. Di malam yang ke-29 pahalanya sama dengan 1000 kali haji mabrur. Lalu di malam yang ke-30 pahalanya itu adalah Allah mencap kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah 3 malam ke depan, tetap melaksanakan qiyamul lail insya Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kita pada Kamis yang lalu yang telah kita sampaikan. Semenjak kapan kita ini Islam? Jawabannya adalah semenjak 120 hari dalam kandungan. Kita terlahir dari keturunan yang beragama Islam, kita disebut sebagai orang Muslim. Lalu semenjak kapan pula kita diperintahkan melaksanakan ibadah ini? Jawabannya adalah semenjak kita dicap sebagai orang mukallaf, baligh, berakal, wajib sudah melaksanakan ketentuan ajaran agama dalam bentuk ibadah. Lalu semenjak kita usia mukallaf itu, kemarin sudah kita sampaikan, sudah wajib kita melaksanakan ibadah ini, dan tidak tertutup pula kemungkinan berapa banyak pula ibadah itu yang pernah kita tinggalkan. 9 hukum yang terkait dengan status-status ibadah yang pernah ditinggalkan itu, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Sholat telah kita sampaikan kemarin, qadha kembali, ganti kembali dengan 2 cara. Satu, kerjakan pada waktunya. Yang kedua, boleh diganti dengan di waktu yang lainnya. Tinggal mengganti niat, adaan menjadi qadhaan. Bila seseorang telah meninggal dunia, bisakah ahli waris? Apakah ahli waris berkewajiban untuk menggantikan sholat yang pernah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia itu? Hukum Islam menjawab, tak bisa. Ya, tak bisa. Karena itu adalah kewajiban pribadi kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa wajib dilaksanakan juga semenjak mukallaf.
Rupanya memang sadar kita begitu banyak puasa ini pernah ditinggalkan. Maka dalam hukum Islam, puasa-puasa yang pernah ditinggalkan itu wajib diqadha kembali di hari yang lain di luar bulan puasa ketika masih hidup. Mengqadha puasa di hari yang lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Lalu ketika kita sadar sekarang tak sanggup lagi Ustaz dan tua kami ini ansur-ansur membayar fidyah. Fidyatun ta'am miskin. Ternyata tak juga ada uangnya untuk membayar fidyah. Barulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu telah meninggal dunia, apakah ahli waris berkewajiban untuk melaksanakan puasa-puasa yang pernah ditinggalkan itu? Jawabannya dalam hukum Islam tidak ada kewajiban. Ahli waris hanya disunnahkan. Beda dengan wajib dan sunnah, hanya disunnahkan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i hanya disebutkan ahli waris disunnahkan untuk membayar fidyahnya. Lalu yang ketiga sudah kita sampaikan kemarin tentang masalah hutang piutang, utamanya hutang. Berbeda dengan sholat dan puasa, ketika seseorang masih hidup dia berhutang, maka wajib dia membayar melunasi hutangnya itu. Ternyata dia meninggal dunia. Ketika dia telah meninggal dunia, apakah ahli waris mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang orang yang telah meninggal itu? Jawabannya ya. Kalau sholat puasa kan tak. Tapi dalam masalah hutang, ahli waris wajib membayar hutangnya itu. Utamanya diambilkan dari harta yang ditinggalkan. Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di pintu gerbang kota Madinah, lewatlah segerombolan orang membawa jenazah. Nabi bertanya, jenazah siapa yang sedang dibawa lewat di hadapan kita ini? Ini adalah jenazahnya si anu ya Rasul. Lalu Nabi bertanya, apakah jenazah mayat ini masih mempunyai hutang? Benar ya Rasul, jawab sahabat, dia masih mempunyai hutang sebanyak 4 dinar. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Solatkan oleh kalian jenazah ini, karena saya dilarang menyolatkan jenazah yang masih dalam keadaan berhutang. Itu dasarnya doa. Maka yang kita lakukan ketika ada orang meninggal dunia, ahli waris keluarga menjelang diberangkatkan dari rumah duka, setelah dimandikan, dikafani, akan dibawa sholat ke masjid, akan diantarkan ke kuburan. Berdirilah salah seorang dari ahli warisnya atau diwakili oleh pengurus BSKM atau ISK-nya. Bapak Ibu sidang jemaah pelayan, seandainya almarhum almarhumah ini mempunyai hutang pada masa hidupnya yang tak bisa dimaafkan, maka mulai saat ini hutangnya itu berpindah kepada kami ahli waris yang ditinggalkan. Pindah kepada ahli waris yang ditinggalkan. Terbuka pintu 24 jam, kami siap untuk menyelesaikannya. Itu artinya kita sudah membebaskan mayat jenazah itu ketika akan disolatkan, dia tidak lagi mempunyai hutang. Sudah selesai, saya teruskan. Malam 25 kemarin sudah kita bahas tentang masalah zakatnya. Wajib hukumnya membayar zakat. 1 at-thahar untuk mensucikan, 2 an-nama dengan bayar zakat itu harta semakin berkembang, 3 as-silah terhubungnya silaturahmi antara muzaki orang yang membayar zakat dengan yang menerima zakat mustahik. Lalu yang keempat al-barokah, supaya harta yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi berkah, keluarkanlah zakatnya. Nah, sekarang kita sambung. Dia ada 5 tentang persoalan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji itu hukumnya adalah wajib. Dalam Al-Quran istato'a kalimatnya, bermakna sanggup.
Apa yang menjadi ukuran kriteria seseorang dianggap istato'a sanggup melaksanakan ibadah haji? Minimal ada 3 tafsirnya istato'a. 1. Istato'a, seseorang dianggap mampu sanggup melaksanakan ibadah haji ketika sudah ada biaya untuk pelaksanaannya. Berapa biayanya Ustaz? Sekarang mendaftar 25 juta. Nunggu antrinya sekarang Pekanbaru Riau 28 tahun. Ya, nunggu antrinya 28 tahun. Jadi kalau sudah ada uangnya segera, lama nunggu sekarang Pak. Terlama itu sekarang 13 kabupaten yang ada di Sulawesi dan Kalimantan, masa tunggunya sekarang sudah 44 tahun. Kan lebih lama lagi. Malaysia sekarang 120 tahun Pak. Kalau kita baca lamannya itu resmi itu 120 tahun. Maka segera. Saya melihat 2024 kemarin ketika kami menjadi petugas, kalau sekarang kita ini di usia 50 tahun baru ada duit 25 juta mendaftar, usia sudah 50 tahun, untuk antrinya 28 tahun, berarti berangkatlah di usia 78 tahun. Kalau sudah 78 tahun ini enggak tahu lagi. Ya walaupun tahun kemarin itu ada saya bertemu dengan jemaah 114 tahun didorong pakai kursi roda, tapi sudah tidak maksimal ibadahnya. Saya ajak jemaah ini, ayo Bapak Ibu jemaah ikutkan saya membaca talbiyah saja. Semangat saya baca talbiyah Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Ikutkan saya bilang. Karena jemaah memang sudah banyak yang tua lansia. Ala baik Allahumma labbaik. Ngomong-ngomong ya, maka segera. 2. Istato'a dalam pengertian sehat jasmani dan rohani. Kalaupun uangnya sudah ada, sudah pelunasan, tapi tak sehat jasmani rohani, tak ada kewajiban. 2 tahun belakangan, termasuk tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan sebelum pelunasan keluar dulu surat istato'anya dari kesehatannya. Puskesmas yang mengeluarkannya sekarang. Jadi setelah dinyatakan dia sehat baru boleh pelunasan. Karena tahun 2024 ini kemarin hampir 700 jemaah Indonesia ini meninggal Bapak Ibu. Karena kesehatan itulah masalahnya. Memang repot kami petugas dibuatnya membawa jemaah-jemaah lansia itu, tapi layanan harus diberikan, ya Pak. Asal berdiri jemaah itu, keluar ngeknya Pak. Apa cara Pak? Asal toga aja keluar seorang aja Pak. Sehingga kawannya yang tadi 6 orang satu kamar, Pak pindahkan aja kami, biayanya seorang jadi risiko. Pencapkan satu-satu, satu orang masuk kamar ini, satu orang masuk kamar ini. Itu kan waktu tinggalnya seorang gaya itu di situ. Siapa yang mengurusnya? Maka sehat jasmani dan rohani. 3. Istato'a dalam pengertian aman dalam perjalanan. 2 tahun kemarin tak aman perjalanan karena COVID, tak berangkat. 2021 dan 22 baru berangkat 2023 lagi kemarin 24. Wajib hukumnya bagi yang mampu istato'ah. Ternyata sampai akhirnya dia meninggal tak juga dia berangkat, mati. Apakah keluarga yang ditinggalkan mempunyai kewajiban untuk menghajikannya yang disebut dengan badal haji? Bila sudah termasuk dia termasuk orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji,
ketika dia telah meninggal dunia, ahli waris keluarga juga wajib menghajikannya, apalagi telah dinazarkannya, telah terdaftar dia meninggal dunia sebelum berangkat. Dalilnya adalah sebuah riwayat ketika seorang sahabat mengadu kepada Nabi, "Ya Rasul, ibuku telah berencana berniat melaksanakan ibadah haji, tapi sebelum dia berangkat menunaikan ibadah hajinya, dia telah meninggal." Sahabat itu bertanya kepada Nabi, "Apakah kami ahli waris anak yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan ini wajib melaksanakannya?" Nabi menjawab, "Ya, hajikan dia." Kan jelas. Ini yang disebut dengan istilah lain dalam kajian hukum Islam dengan badal haji. Maka melaksanakan badal haji ini berikan kepada orang yang betul-betul dipercaya, yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Kalau ada keluarga, tetangga berangkat menunaikan ibadah haji, sampaikan niat untuk badal hajinya. Tak ada keluarga tetangga, Ustaz, berikan kepada petugas secara resmi. Sekarang biaya badal haji itu berkisar sekitar 15 sampai 20 juta Bapak Ibu. Jadi kalau ada nanti yang menawarkan, "Ada yang 5 jutanya Ustaz," hati-hati. PT itu duitnya diterima, tapi di sana nanti tak dilaksanakan. Pulang dari dibawanya sertifikatnya, dibawanya mukenanya, dibawanya sejadah, dibawanya kopiah haji. Tapi jangan-jangan tidak dilaksanakan. Bisa juga 5 juta, tapi yang betul-betul kita kenal, percaya. Ya, ini permainan juga ini Pak, masalah badal haji ini, hati-hati. Kalau tidak ada yang dikenal yang pasti, tetangga, keluarga yang berangkat, bagus lagi serahkan kepada petugas yang resmi. Nanti petugas yang membadalkan, yang melaksanakan itu juga adalah petugas yang resmi. Ada yang 12,5 juta, ada 15 juta, ada yang sampai 20 juta. Maka wajib untuk melaksanakan ibadah hajinya itu. 6. Tentang masalah ibadah kurbannya. Ya. Melaksanakan ibadah kurban ini hukum asalnya adalah sunnat muakkad. Dalam Al-Quran dalilnya hafal oleh kita. "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Digandengkan oleh Allah dalam Al-Quran itu perintah sholat dengan perintah kurban. Kalau dalam ibadah haji yang menjadi istato'a, seseorang dianggap mampu melaksanakan haji, ada 3 tadi: biaya, sehat, aman perjalanan. Sedangkan dalam ibadah kurban yang menjadi seseorang itu dianggap mampu dan sanggup untuk melaksanakan ibadah kurban itu adalah, dengar baik-baik, bila ada biayanya untuk 1 orang peserta kurban setelah tercukupi kebutuhan hidupnya pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, ditambah dengan hari tasyrik 11, 12, 13. Ya, jadi 4 hari hitungannya. 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13. Bila sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya selama hari raya Idul Adha dan hari tasyrik itu, ternyata masih ada uangnya, masih ada hartanya untuk ikut sebagai 1 orang peserta kurban, maka dia termasuk orang yang mampu untuk berkurban. Itu menjadi ukurannya, Pak. Jelas Bapak Ibu? Nah, sekarang kita pertajam, berapa biaya kebutuhan hidup sehari? 500.000 Ustaz. Siapkanlah duit 500.000 pada hari raya Idul Adha. Tambah
3 hari, 11, 12, 13. Masing-masing hari juga 500.000. Berarti dibutuhkan 4 hari itu biaya operasional rumah tangga itu 2 juta. Ternyata setelah terpenuhi kebutuhan operasional rumah tangga itu sebanyak 2 juta, masih ada hartanya, masih ada uangnya, maka dia termasuk orang yang mampu. Ibu, aduh jole omenya disiko 10 cincinnya. Siko ada 5 boleh, tergantung ada 30. Rupanya masih ada jole di bawah bantal. Rekening besi jole. Maka dia termasuk orang yang mampu. Melaksanakan ibadah haji wajibnya hanya sekali seumur hidup. Ya, saya ulang. Melaksanakan ibadah haji itu wajibnya hanya sekali seumur hidup. Adapun haji berulang kali itu hukumnya adalah sunnah. Bahkan sekarang pemerintah telah menetapkan setelah seseorang pulang dari menunaikan ibadah hajinya, baru dia bisa mendaftar lagi 10 tahun setelah pulang dari hajinya, Pak. Jadi kalau berangkat kemarin 2024 masih ada uangnya, 10 tahun berikutnya baru boleh mendaftar. Berarti 2034. Lalu tunggulah 28 tahun lagi baru boleh berangkat. Itu artinya apa? Memberikan kesempatan kepada jemaah lain supaya bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Tapi berbeda dengan ibadah kurban, Bapak Ibu. Kalau ibadah kurban, kewajibannya bagi yang mampu itu adalah setiap tahun, setiap ada kemampuan. Ustaz, saya sudah melaksanakan kurban, Ustaz. Istri sudah, anak juga sudah saya kurbankan. Bahkan saya sudah 7 tahun berturut-turut melaksanakan ibadah kurban ini. Selesaikah kewajiban kurban itu? Belum. Ya, berkurban itu adalah setiap tahun, setiap ada kemampuan. Nabi pada usianya 63 tahun meninggal dunia. Riwayat mencatat bahwa Nabi di usia 63 tahun itu berkorban sebanyak 100 ekor. Jadi janawa, saya udah 7 kali Ustaz. Belum. Tunjuk tangan yang sudah berkorban 100 ekor. Karena kenapa berkorban setiap tahun, setiap ada kemampuan? Jawabannya dalam Al-Quran. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini bahasannya akidah, ibadah, dan akhlak. Pengantar pertama dulu. Kata Allah di dalam Al-Quran, darah dan daging binatang kurban itu tak pernah sampai kepadaku. Rupanya ketika disembelih hewan kurban, sapi, kerbau, kambing itu hanya sebatas syariatnya yang sampai diterima kepadaku, kata Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketakwaan dari orang yang melaksanakan ibadah kurban. Apa makna ketakwaan dari melaksanakan ibadah kurban itu? Makna ketakwaan itu adalah dengan melaksanakan ibadah kurban, maka kurban hilang pula sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam dirinya. Jadi kalau ditanya, kenapa orang mau menghabiskan biaya 3 juta berkurban? Secara akidah, ini merupakan perintah Allah. Bagaimana cara melaksanakan ibadah kurban? Ada syariatnya, ada kaifiatnya. Aspek yang ketiga apa? Akhlak. Apa hasil dari melaksanakan ibadah kurban? Dengan melaksanakan ibadah kurban, maka kurbanlah hilanglah sifat kebinatangan yang ada dalam dirinya. Indahnya syariat Islam, ada syariat kurban, akikah, untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Tahun ini kita berkorban, jangan-jangan sampai tahun depan
Atau tahun depan kemarin kita berkorban, jangan-jangan sampai dengan Idul Adha yang akan datang ada lagi sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Kurbankan lagi, hilangkan lagi dengan melaksanakan ibadah kurban. Tentu kita bertanya, Ustaz, memangnya dalam diri kita ini ada sifat kebinatangan? Al-Quran menjawab, fujuroha wa taqwaha. Potensi untuk berbuat fujur seperti binatang itu perangainya ada dalam diri manusia. Potensi wa taqwaha juga ada dalam diri manusia. Di antara fujuroha dan wa taqwaha itu Allah berikan kepada kita hidayah. Satu di antara hidayah itu adalah hidayatun aqlun, hidayah akal pikiran. Akal pikiran inilah yang membedakan manusia dan hewan. Sehingga kalau ada manusia yang berperangai, mohon maaf, seperti binatang, maka keluarlah ungkapan dari mulut kita, "Kamano paya kalangon." Indah bakal lo. Apa buktinya dalam diri manusia itu ada potensi untuk berbuat seperti binatang itu? Mungkin Bapak Ibu kenal hewan yang namanya lintah. Tahu lintah? Lintah itu hidupnya di dalam air sama dengan ikan. Ikan dan lintah hidup di alam yang sama di dalam air. Sampai hari ini tak pernah kita mendengar informasi telah mati seekor ikan karena digigit oleh lintah, dihisap oleh lintah rame-rame, ya dong? Nah, mohon maaf Bapak Ibu, binatang sama binatang, hewan sama hewan. Tidak mau dia saling menghisap. Itu lintah. Tapi kalau lintahnya sudah naik dia ke darat, berubah namalah dia menjadi lintah. Kalau sudah menjadi lintah darat, muncullah sifat kebinatangannya. Hari ini ngeri kita dengar beritanya, Pak, kalau sudah menjadi lintah darat, ya, anak tirinya dihajarnya. Lebih binatang lagi, anak kandungnya dihantamnya. Ngeri sekali. Saat itulah muncul sifat kebinatangan. Orang kampung dijualnya, padahal orang kampungnya sendiri. Tetangganya dizoliminya. Semua itu adalah sifat-sifat kebinatangan itu, Bapak Ibu. Begitu indahnya syariat Islam ini, supaya hilang sifat kebinatangan itu, ada syariat kurban dan akikah. Coba lihat, anak yang baru dilahirkan saja sunat muakkad untuk diakikahkan. Bukankah Nabi mengatakan setiap anak yang terlahir itu terlahir dalam keadaan fitrah, suci, belum berdosa lagi anak yang baru lahir nih, lalu disuruh syariatnya akikah. Untuk apa? Supaya anak kita besar nanti jangan dia berperangai, mohon maaf, seperti binatang. Hilanglah sifat-sifat kebinatangan. Maka wajib berkorban bagi yang mampu itu, walaupun hukum asalnya adalah sunat muakkad. Berkorban itu setiap tahun, setiap ada kemampuan. Tidak juga dia berkorban tahu-tahunya mati, ya Pak. Cerita hidup mati ini ibadahnya. Ketika seseorang telah meninggal dunia, bagaimana hukum berkorban untuk orang yang telah meninggal? Itu lagi jawabannya. Dalam kajian hukum Islam, berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia itu ada 4 pendapatnya. 1. Dalam mazhab Syafi'i, berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia itu dibolehkan dengan 3 syarat. Saya ulang, dalam mazhab Syafi'i berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia itu dengan 3 syarat. 1. Ada pesan atau wasiatnya. Meninggal ayah besok, meninggal ibu emak besok, korbankan tiap tahun ya. Ada wasiatnya, ada pesannya. 2. Syaratnya ada harta yang ditinggalkan. Rupa meninggal dia aduh je ruko 2 peta, aduh je sawitnya 10 hektar.
maka diambilkan dari harta yang ditinggalkan. Syarat yang ketiga, ahli waris keluarga tak boleh memakan daging kurbannya. Jadi sudah didaftarkan, ahli waris keluarga yang ditinggalkan tak boleh. Kan dikasih jatah untuk peserta itu, tak boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i. 2. Dalam mazhab Maliki hukumnya makruh, sebaiknya tidak dilakukan. Baik ada pesan atau tidak, baik ada harta atau tidak, dan sama pada yang ketiga, ahli waris keluarga tak boleh memakan daging kurbannya. 3. Dalam mazhab Hanafi disebutkan mubah, silahkan berkurban untuk orang yang berkurban, dibolehkan. Baik ada pesan atau tidak, ada wasiat atau tidak, baik ada harta yang ditinggalkan atau tidak, tapi sama pada poin yang ketiga, ahli waris tak boleh memakan dagingnya. 4. Dalam mazhab Hambali, kalau yang tadi pertama Syafi'i boleh dengan 3 syarat, Maliki makruh, dalam mazhab Hanafi juga mubah tanpa syarat, dalam mazhab Hambali disebutkan dianjurkan, berarti sunnah. Berkurbanlah untuk orang yang telah meninggal dunia itu, baik ada wasiat atau tidak, baik ada harta atau tidak, dan pada poin yang ketiga, ahli waris boleh memakan dagingnya. Jadi dari segi memakan dagingnya, 3 pendapat, Syafi'i, Maliki, Hanafi mengatakan keluarga ahli waris tak boleh memakannya. Hanya ada 1 pendapat dalam mazhab Hambali yang mengatakan boleh keluarga memakan dagingnya. Bingung kami ini Ustaz, kok kayak gini hukum Islam nih? Dari 4 pendapat itu bebas mau pilih yang mana. Ya, bebas. Kami butuh Ustaz, kami makan jelah dagingnya boleh, karena berarti yang diamalkan adalah mazhab Hambali. Tidak ada pesan orang tua ini Ustaz, tak ada wasiatnya, hartanya tidak ada juga lagi. Tapi alhamdulillah saya sebagai anak, alhamdulillah sudah berkorban, suami juga sudah, istri sudah, anak-anak kami sudah. Teringat saya dengan orang tua saya pada masa hidupnya dulu, tak pernah dia berkorban. Boleh kami berkorban Ustaz? Boleh. Jadi kalau panitia jadilah, kami tak terima korban untuk orang yang sudah meninggal, jangan. Karena memang ini terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ibadah kurban. Bisa kita percepat dalam masalah wasiat dan hibah. Wasiat menjadi kewajiban bagi ahli waris untuk melaksanakannya sepanjang wasiatnya tidak memberatkan bagi ahli waris yang ditinggalkan. Kalau meninggal mak besok sama bapak, ayah nih antarkan jenazahnya ke kampung ya. Kalau kampungnya di Bangkinang enggak apa-apa. Tapi kalau kampungnya Jawa Timur, Jawa Barat, berapa biaya? 60 juta, 50 juta. Ini memberatkan. Maka berwasiatlah jangan memberatkan kepada ahli waris. Hibah ketika masa hidup, hibah paling banyak boleh diberikan itu adalah 1/3. Seperti apapun sayang kita kepada seseorang, paling banyak hibah boleh hanya 1/3. Tidak boleh melebihi dari itu. 2/3-nya akan menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Istilah warisan baru ada setelah seseorang meninggal dunia. Berikutnya dalam masalah pernikahan. Ketika seseorang masih hidup, bahagia, keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata kalau perceraiannya adalah karena perceraian hidup, urusannya sampai di pengadilan agama. Tapi ketika seseorang
disebabkan karena kematian terjadinya perceraian itu. Ketentuannya, bila yang meninggal itu adalah istri, berarti yang hidup adalah suami. Hari ini meninggal istrinya, besok pagi suami boleh menikah. Boleh. Terus semangat Pak, kenapa? Bagi laki-laki, bagi suami. Cuman ada beberapa pertimbangan. Kata orang-orang tua kita, masih basah baru masih merah baru. Secara hukum Islam, meninggal hari ini jam 6 pagi ini, selesai penyelenggaraan jenazahnya jam 10 bisa laki-laki itu menikah. Tapi berbeda dengan wanita perempuan. Ketika suaminya telah meninggal dunia, maka baru boleh terjadi perceraian, baru boleh dia melangsungkan pernikahannya. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya itu dalam Al-Quran 3 kali suci. Salasa quru, ya, 3 kali suci. Cara menghitungnya 3 kali suci itu memang terjadi lagi perbedaan pendapat cara menghitungnya. Ada yang menghitungnya 3 kali suci dalam pengertian 90 hari 3 bulan. Ada yang menghitung 120 hari. Ya Bu, berduka paling lama 40 hari. Ya, berduka selama 40 hari. Lepas dari 40 hari tak boleh lagi berduka. Suami ketika lewat 40 hari meninggal istrinya, dia berduka aja. Seorang istri lewat dari 40 hari walaupun menikah nanti adalah setelah 120 hari atau 90 hari, tak boleh lagi berduka. Jangan larut dalam kesedihan. Janji Allah pasti diganti dengan yang lebih baik dari apa yang telah diambilnya. Iyo lah Ustaz, benar loh. Saya udah buktikan loh. Ya, saya udah buktikan itu Pak. Begitu istri saya meninggal dunia, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ya Pak, ketika saya menikah lagi ditanya oleh seorang teman, siapa calon Ustaz? Masih gadis? Oh iya, alhamdulillah gadis. Saya bilang, itu ibarat sawit kok masih buah pasir kok lah mau pakai itu. Dengan syarat dalam Al-Quran itu, ketika dapat musibah ista'inu bisabri wassalah. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan kajian kita pada subuh yang ke-27 ini. Mari sama-sama tetap istiqomah sampai di malam yang ke-30, sehingga kita keluar dari Ramadan ini bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya, bersih tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.